Bab 76-80. Bab 76, Manajer Pribadi. Tang Ning berbalik. Sorot matanya begitu acuh tak acuh sehingga membuat orang lain gemetar ketakutan saat dia mengeluarkan rasa ejekan dan penghinaan. Tang Ning ingin mengatakan, tidak semua orang seperti kamu, tapi, dia tidak dapat diganggu karena dia tahu Mo Yurou akan menemukan cara untuk memutarbalikkan kata-katanya. Di ambang pintu, Han Yufan menatap keduanya dengan tatapan dingin. Dia sangat kedinginan setelah mendengar kata-kata terakhir Mo Yurou, apakah benar-benar karena Star AG sehingga Tang Ning sampai ke tempatnya sekarang. Han Yufan kesal jadi dia mencemooh Tang Ning, datanglah ke kantorku. Tang Ning bangkit dari kursinya dan mengikuti di belakang Han Yufan, mereka berdua memasuki kantornya satu persatu. Han Yufan membungkuk di atas mejanya. Tanpa melihat ke arah Tang Ning, dia bertanya, apakah yang Yurou katakan benar? Apakah kamu memiliki hubungan yang tidak dapat diungkapkan dengan CEO Star AG? Tidak, aku tidak, jawab Tang Ning lugas. Bagaimana mungkin kamu masih membohongiku? Malam itu di Bright Night Gala, CEO Star AG memberitahuku secara pribadi bahwa dia telah mencoba untuk memburumu berkali-kali di masa lalu. Tang Ning, siapa yang mengira kamu akan bertindak tidak bersalah dan murni di depanku? Kamu bahkan membuatku merasa bersalah. Karena semua yang dikatakan Mo Yurou adalah kebenaran bagimu, lalu apa gunanya bertanya padaku? Reaksi Tang Ning tidak terpengaruh, terhadap Han Yufan, hatinya terasa dingin. Bagus, itu Tang Ning yang hebat. Selama ini kamu telah mengkritik Mo Yurou dan aku, tapi ternyata kamu adalah penipu yang paling ahli. Han Yufan berbalik dan mendekati Tang Ning dengan penuh kebencian. Dia benar-benar ingin tahu kapan Tang Ning mulai berhubungan dengan CEO Star AG, apakah saat mereka masih bersama. 3 tahun yang lalu, Star AG sudah mulai mengintai Tang Ning 3 tahun, sementara itu dia dengan ketakutan berusaha menyembunyikan Mo Yurou. Sel asterisk. Meskipun ini adalah kata yang ingin dia ucapkan sejak lama, hari ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mengatakannya, tepat di depan wajah Tang Ning. Mata Tang Ning menjadi sedingin es saat dia memelototi Han Yufan dan menjawab dengan tegas, karena apa yang kamu katakan, aku bersumpah akan menghancurkan Tianyi 10 kali lebih cepat. Han Yufan, tidak semua orang tercela sepertimu. Hanya karena Mo Yurou dan Han Ruoxue tidak bisa melakukan apapun padamu, apa menurutmu aku juga tidak akan bisa? Dalam setengah bulan, aku akan membiarkanmu mengalami bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Han Yufan memandang Tang Ning saat dia mengucapkan sumpahnya. Dia tiba-tiba merasa lemah dibandingkan dengannya, setelah semua bentrokan baru-baru ini dengan Tang Ning, dia tahu Tang Ning bukanlah seseorang yang mudah menyerah. Yang terpenting, dia tidak menonjolkan diri, jadi sulit untuk memprediksi apa langkah selanjutnya. Setiap kali dia mengira dia telah mengetahuinya, dia akan membalikkan keadaan secara ajaib. Han Yufan sedikit menyesali kata-kata yang baru saja dia ucapkan, tapi, Tang Ning sudah pergi ke kejauhan. Bagaimana dia bisa memanggilnya sel asterisk T, dia terlalu emosional. Saat ini di lantai bawah, memang ada orang-orang dari Star AG yang telah tiba. CEO Star AG datang untuk mengundang Tang Ning makan malam, tetapi dia menolak seperti yang dia lakukan dalam 3 tahun terakhir, tidak memberinya bahkan setengah kesempatan. Maaf Presiden Zhou, saya punya mobil sendiri. Dia sekali lagi ditolak saat dia melihat Tang Ning pergi ke kejauhan dan di tikungan. Pada saat itulah Lan Yu muncul entah dari mana, merentangkan tangannya dan menghalangi jalan mereka, penampilannya setidaknya 70% mirip dengan Tang Ning. Jika Tang Ning tidak ingin pergi, bisakah aku menggantikannya? Zhou Yanxing mengerutkan alisnya, gadis ini terlalu berani. Beraninya dia melompat di depan mobil mereka. Tapi, dia tidak dapat menyangkal bahwa meskipun Lan Yu tidak memiliki profesionalisme dan keanggunan Tang Ning, dia memang lebih muda, menjadi lebih muda adalah keuntungan yang sangat besar. Jika mereka tidak bisa mendapatkan Tang Ning, maka mengambil Lan Yu tidak akan menjadi hadiah hiburan yang terlalu buruk, itu berarti mereka harus berinvestasi lebih banyak pada tahap awal. Dia mempertimbangkan opsi ini meskipun jauh di lubuk hati, dia masih menginginkan Tang Ning lebih. Dalam perjalanan pulang, Long Jie melihat ekspresi Tang Ning tidak baik, sesuatu telah salah. Dia segera bertanya, apa yang terjadi? Tang Ning, apakah kamu bertengkar dengan pelacur dan brengsek itu lagi? Sel asterisk T. Setelah mendengar kata ini, Tang Ning diingatkan tentang apa yang dikatakan Han Yufan sebelumnya, sepertinya dia terlalu lembut pada Tianyi. Untungnya, upacara penghargaan sudah dekat,
dia pasti akan menghancurkan Moyuro kali ini. Segala sesuatu yang ada di masa lalu adalah masa lalu, tapi hutang Han Yufan dan Moyuro padanya, dia akan membuat mereka membayarnya kembali, tidak menahan diri. Long Jie melihat ekspresi Tang Ning suram jadi dia berhenti bertanya. Dia hanya mengantar Tang Ning kembali ke Hyatt Regency dan menyuruhnya beristirahat lebih awal. Lagi pula, pemotretan majalah Teki akan segera dimulai, jadi penting baginya untuk mengisi ulang baterainya. Saat kembali ke villa, Mo Ting sudah berada di rumah. Di sebelah tangannya ada beberapa dokumen. Seperti biasa, ini semua untuknya. Melihat satu sisi wajah tampan Mo Ting yang memesona, Tang Ning menarik napas dalam-dalam. Dia sudah memiliki orang yang luar biasa di sisinya, dia tidak bisa berharap semuanya berjalan sesuai rencana, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosinya. Apa yang kamu lihat? Tang Ning berjalan ke Mo Ting dan duduk sambil bertanya. Membantumu memilih agensi manajemen yang cocok. Meskipun aku bisa membantumu dari belakang, kamu masih belum memiliki siapapun untuk mewakilimu. Jadi setelah meninggalkan Tianyi, kamu memerlukan tim yang lebih baik dan lebih kuat. Setelah menjelaskan, Mo Ting menempatkan beberapa informasi di depan Tang Ning. Tang Ning mengira Mo Ting akan menyarankan dia bergabung dengan Star AG, tetapi sebaliknya, dia menempatkan nama Cheng Tian di depannya. Meskipun Cheng Tian tidak dapat dianggap sebagai agensi hiburan terkemuka dan masih jauh dari agensi top seperti Hairui dan Star King, mereka masih dianggap sebagai perusahaan papan atas. Selain itu, dalam hal menciptakan supermodel internasional, mereka sangat berpengalaman. Menurut status Tang Ning saat ini, pergi ke Cheng Tian sepertinya meminta terlalu banyak. Apakah sudah ada janji temu dengan Cheng Tian? Tidak, kamu harus memperjuangkannya sendiri. Mereka akan segera mengadakan audisi. Ketika saatnya tiba, aku akan mengajakmu ke sana untuk mencobanya. Tang Ning mengangguk, dia tidak pernah meragukan keputusan Mo Ting. Mo Yuro ingin memasuki kreatif senturi sementara Lan Yu ingin mencuri tawaran Star AG darinya, namun Mo Ting tidak memilih salah satu dari mereka. Sebaliknya, dia ingin Tang Ning bergabung dengan Cheng Tian Entertainment yang berada di level yang jauh lebih tinggi. Jika mereka berhasil, pengumuman itu sekali lagi akan menimbulkan kekacauan. Memikirkan perhatian Mo Ting, Tang Ning meraih tangannya dan menjalin jari-jarinya dengan Mo Ting. Pada siang hari Anda harus menangani masalah perusahaan Anda, dan pada malam hari, setelah kembali ke rumah, Anda perlu melihat-lihat dokumen saya, bukan? Anda lelah. Tidak peduli betapa lelahnya aku tidak ingin melihatmu dirugikan. Aku tidak bisa membiarkan istriku menderita. Mo Ting mencium bibir Tang Ning. Seperti ini, bisakah kita menganggap bahwa kamu yang menciptakan aku? Berpikir tentang bagaimana Mo Ting telah mendukungnya di belakang layar selama ini, tidak masuk akal untuk berpikir seperti ini. Istriku tersayang, aku menunggu untuk menjadi manajer pribadimu. Mo Ting tersenyum. Bab 77, kembali ke panggung internasional. Personal Manager. Ini adalah keinginan dan tujuan Tang Ning. Melihat ekspresi lelah Mo Ting, dia dengan lembut memijat bahunya. Merasakan otot-ototnya yang tegang, hatinya terasa sakit. Dia ingat dia harus terbang ke Prancis dalam beberapa hari, jadi dia segera mengingatkan Mo Ting, dalam 2 hari aku perlu melakukan pemotretan lokasi, maukah kamu ikut denganku? Di mana itu? Prancis. Pekerjaanmu sangat banyak, aku tidak ingin kamu lelah. Ting, mari kita membuat perjanjian. Setiap kali aku harus pergi ke negara lain, kamu akan ikut denganku. Seperti ini, di mana saja dengan kehadiranku, juga akan memiliki jejak kaki Anda. Mo Ting terdiam sesaat. Dia telah terbang ke seluruh dunia, tetapi selalu untuk bekerja, tidak pernah sekalipun dia berpikir untuk berhenti dan beristirahat. Menemani Tang Ning berarti dia bisa bersantai dan beristirahat. Yang terpenting, Tang Ning adalah pemandangan terindah. Memikirkan bisa tetap di sisinya dan merawatnya adalah hal yang indah, jadi dia mengangguk. Terserah kamu. Aku akan meminta Lu Ce untuk membuat pengaturan. Tang Ning merasa puas saat mengalihkan perhatiannya kembali ke profil Cheng Tian Entertainment, tidak peduli apakah itu untuk Mo Ting atau dirinya sendiri, dia akan menggunakan semua yang dia miliki untuk memperjuangkan kesempatan ini. Beberapa hari setelah insiden dengan Han Ruoxue, sebuah skandal besar dirilis secara online tentang seorang aktor muda yang tertangkap menggunakan narkoba. Dalam sekejap, ini menjadi topik terpanas online. Saat upacara penghargaan tahunan semakin dekat, wajar bagi selebritas untuk menumpahkan informasi tentang pesaing mereka sekitar waktu ini. Penghargaan model tahunan sudah dekat.
Sebagai salah satu pembawa acara penghargaan tamu, Tang Ning tidak perlu mewaspadai orang yang berencana menentangnya. Namun, dengan sikap angkuh dan mendominasi Mo Yurou, bagaimana mungkin dia tidak bergerak setelah mengetahui dia akan menerima penghargaan? Tang Ning, apakah kamu ingat besok hari apa? Long Jie bertanya dalam perjalanan ke markas Teki. Tang Ning membalik majalah di tangannya dan menjawab tanpa mengangkat kepalanya, ulang tahun Han Yufan. Apakah kamu ingin melakukan sesuatu? Long Jie bertanya. Uang itu, saya lebih suka menyumbangkannya untuk amal, jawab Tang Ning dengan tenang. Kemarin dia mengucapkan kata-kata kasar di depan Han Yufan, dia mungkin menganggapnya sebagai lelucon, tapi dia tidak tahu, upacara penghargaan akan menjadi akhir dari perjalanan Mo Yurou. Kamu benar. Tahun ini, mari kita abaikan dia, Long Jie tertawa. Memikirkan bagaimana Tang Ning telah menghabiskan usahanya untuk merayakan ulang tahun Han Yufan di tahun-tahun sebelumnya hanya untuk berdiri, membuat hati Long Jie hancur. Untungnya Tang Ning telah dibangunkan. Hal lain yang perlu dipertimbangkan, Tianyi pasti tidak akan bertahan, jadi kontrakmu pasti akan segera dibatalkan, apa yang kamu rencanakan? Kudengar pendatang baru yang ditandatangani Han Yufan telah menikahmu dari belakang dan mencuri kontrak dengan Star AG. Tang Ning, apa yang kamu dan Big Boss rencanakan? Apakah kamu berencana untuk menandatangani kontrak dengan Star AG atau Creative Century? Tidak juga, jawab Tang Ning dengan tenang, Mo Ting ingin aku pergi ke Chengtian. Sehubungan dengan perusahaan yang menjadi perhatian Lan Yu dan Mo Yurou, Mo Ting telah melenyapkan mereka, sehingga mereka dapat mengambilnya jika mereka mau. Bagiku, itu sama sekali bukan kerugian. Tang Ning terus membolak-balik majalah. Pada saat ini, Long Jie melihat sekilas ketajaman di matanya. Kedua wanita itu senang dengan diri mereka sendiri, berpikir mereka sangat mampu mencuri sesuatu dari Tang Ning. Namun, sebenarnya, apa yang telah mereka curi, tidak memiliki nilai di mata Tang Ning. Chengtian Entertainment, kesanalah Tang Ning ingin pergi. Dia awalnya seorang superstar dan bertujuan untuk maju adalah keinginan manusia yang normal. Pemotretan majalah Teki dijadwalkan 2 hari kemudian, tetapi saat ini Lin Weishen meminta Tang Ning untuk mampir ke kantor pusat. Tang Ning merasa dia tahu mengapa dia meneleponnya. Namun, ketika Lin Weishen benar-benar mengumumkan bahwa dia diundang untuk menghadiri peragaan busana di Prancis dan berjalan di landasan selama pembukaan koleksi luksuri, dia masih sangat terkejut hingga membeku di tempat. Tang Ning, sebenarnya, untuk sampul depan bulan Oktober, aku berencana mengambil foto salah satu posemu dari pertunjukan. Ini adalah kesempatan besar untukmu, ini akan sangat membantumu kembali ke panggung internasional. Ini disarankan oleh manajer low profil Anda. Saya merasa dia benar, Anda memang memiliki kemampuan, jadi saya memutuskan untuk merekomendasikan Anda. Kita bisa menganggap ini sebagai cara saya untuk memenuhi janji yang saya buat kepada media di gala malam yang cerah. Tang Ning memandang Lin Weishen, dia tiba-tiba terdiam, dia tahu pemotretan Teki akan menjadi titik balik penting dalam comeback-nya dan titik balik ini diciptakan oleh Mo Ting. Tidak perlu emosional. Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya maka tunjukkan seberapa profesional Anda bisa. Hanya model terbaik yang layak mendapatkan sumber daya terbaik. Tang Ning menahan air matanya saat dia memeluk Lin Weishen dan mengangguk, aku pasti tidak akan mengecewakan. Agensimu saat ini terlalu kacau, jadi aku. Terima kasih, Editor Lin. Kerja keras terbayar, saya pikir ungkapan itu cocok untuk Anda. Tang Ning tersenyum. Terhadap pria ini, dia sangat berterima kasih. Dia selalu menjadi tipe orang yang membalas dendam saat dibutuhkan dan menunjukkan rasa terima kasih saat dibutuhkan. Kembali ke panggung internasional. Ini adalah sesuatu yang Tang Ning tidak berani impikan, tapi sekarang, kesempatannya telah tiba. Sementara Mo Yurou menyia-nyiakan semua usahanya untuk merayu Hakim dan Lan Yu sedang memikirkan cara untuk meyakinkan CEO Star AG, Tang Ning telah mendapatkan bidak catur yang kritis. Tentu saja, semua ini karena Mo Ting, yang mencintainya dan memanjakannya. Dia pekerja keras, tapi dia juga beruntung, karena dia telah menikah dengan suami terbaik di dunia. Han Yufan tidak tahu bahwa Tang Ning sekali lagi akan naik level lagi. Kantor Tianyi. Han Yufan saat ini sedang menonton video landasan pacu Lan Yu yang dia rekam untuk wawancaranya. Pekerjaan itu awalnya ditujukan untuk Tang Ning, tetapi kliennya tidak tampak kesal. Dari kelihatannya, mereka cukup puas dengan Lan Yu. Mo Yurou duduk di sampingnya dan mencibir. Dia bukan siapa-siapa,
bagaimana dia bisa mengambil pekerjaan Tang Ning dan menerima perhatian semua orang di Tianyi. Yurou, apakah kamu tahu besok hari apa? Han Yufan tiba-tiba menoleh ke wanita di sampingnya dan bertanya. Mo Yurou berpikir dengan hati-hati dan tiba-tiba mulai gugup, besok dia telah mengatur untuk diam-diam bertemu dengan Tuan Li, mengapa Han Yufan menanyakan hal ini? Apakah dia tahu? Tidak, itu tidak mungkin. Jika dia tahu, dia tidak akan bertanya dengan nada seperti ini. Yufan, kamu harus sadar, kehamilanku telah mempengaruhiku dengan sangat buruk, ingatanku sangat buruk. Bagaimana kalau kamu memberitahuku saja? Mo Yurou menggunakan anaknya sebagai tameng. Besok malam saya sudah memesan kamar di Champagne Hotel, kita bisa merayakannya di sana. Hotel sampahnya. Mo Yurou tiba-tiba gugup. Itu adalah tempat dia sebelumnya berselingkuh dengan Tuan Li dan besok mereka juga memesan kamar di sana. Karena dia gugup akan ketahuan, dia benar-benar lupa tentang hari ulang tahun Han Yufan. Babak 78, menangkap pezina. Pagi berikutnya, segera setelah Han Yufan dan Mo Yurou memasuki kantor, mereka disambut dengan tumpukan hadiah di meja Han Yufan. Mo Yurou melihat sekeliling dan menyadari dia telah melupakan hari ulang tahun Han Yufan. Sebelumnya, untuk ulang tahunnya, dia selalu merencanakan sesuatu yang istimewa untuk dipegangnya sehingga Tang Ning dibiarkan menunggu dengan bodohnya. Namun, waktu telah berubah. Setelah mengalami kegembiraan karena selingkuh, Mo Yurou menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mundur. Yufan, aku tidak enak badan beberapa hari terakhir ini, jadi, aku belum menyiapkan hadiah untukmu, kata Mo Yurou sambil berpegangan pada bahu Han Yufan dan menggambar lingkaran di dadanya dengan jari-jarinya yang lembut, dia tahu ini adalah kelemahannya. Seperti yang diharapkan, Han Yufan meraih tangan kanannya dan menjawab dengan memaafkan, aku tahu, sulit bagimu untuk hamil, tapi malam ini, kamu harus menebusnya. Kata-kata ambigu Han Yufan melewati telinganya. Pada saat yang sama, dia juga bisa merasakan nafas panasnya di daun telinganya. Mo Yurou tersenyum malu-malu sambil mengangguk. Oke. Lagi pula, mereka telah bersama selama beberapa tahun sekarang, dia tidak mungkin mengabaikannya sepenuhnya, berpikir bahwa Tang Ning dapat mengambil kesempatan ini untuk kembali dengan Han Yufan, dia merasa harus melindungi harga dirinya. Bahkan jika dia tidak menginginkannya. Dia tidak bisa membiarkan Tang Ning memilikinya. Jadi, dia memutuskan untuk membatalkan pertemuan dengan Tuan Li dan menghabiskan malam dengan Han Yufan. Yufan, menurutmu, di antara hadiah-hadiah ini, akan ada satu dari Tang Ning. Kenyataannya, Han Yufan sudah mempertanyakan hal ini. Akankah Tang Ning masih peduli dengan hari ulang tahunnya? Di tahun-tahun sebelumnya, dia selalu menyiapkan hadiah untuknya dengan sepenuh hati, tapi dia selalu menghabiskan malam di samping Mo Yurou membuat Tang Ning menunggu sepanjang malam sendirian. Saat itu, dia mengira Tang Ning akan selalu seperti itu, di telapak tangannya. Coba aku lihat, Mo Yurou bertekad untuk mempermalukan Tang Ning saat dia mencari-cari di antara hadiah. Namun, dia kecewa karena tidak menemukan apa-apa, sepertinya Sel Asteriste telah belajar untuk bersikap. Tapi Yufan, sudah lama kita tidak makan bersama para staf. Bagaimana kalau kita, menelepon Tang Ning untuk bergabung dengan kita makan siang? Han Yufan mengerti niatnya saat dia mengerutkan alisnya. Pada akhirnya, dia mengangguk setuju, kalau begitu, telepon dia. Mo Yurou tersenyum manis sebelum mengambil ponsel dari saku Han Yufan dan membunyikan nomor Tang Ning. Tang Ning, hari ini adalah hari ulang tahun Yufan. Kami sedang makan siang dengan staf, maukah kamu datang? Mo Yurou bertanya dengan sikap seorang pemenang, dia merasa bangga bahwa dia menggunakan telepon Han Yufan untuk meneleponnya. Oh, Tang Ning sedang sibuk. Dia sedang syuting sesuatu untuk Teki, suara Long Jie menjawab dari sisi lain telepon. Apakah dia sibuk atau dia tidak cukup berani untuk hadir? Nona Mo, aku tahu kamu sangat ingin Tang Ning melihat pertunjukan kasih sayangmu secara langsung, tetapi Tang Ning tidak punya waktu untuk menghadiri ulang tahun si Anu. Kamu tidak punya pekerjaan, tapi jadwalnya penuh. Anda, Long Jie mencibir saat dia menutup telepon. Dia tidak bisa diganggu untuk melanjutkan dengan Mo Yurou. Tang Ning memperhatikan Long Jie tersenyum padanya dan dia balas tersenyum, ini akan menjadi perayaan terakhir Tianyi. Malam tiba, Han Yufan dan Mo Yurou memasuki hotel. Champagne bersama. Han Yufan pingsan karena terlalu banyak minum, jadi setelah meletakkannya di tempat tidur, dia mulai membuka kancing bajunya. Saat ini, dia menerima telepon dari Tuan Li.
Moyuro dengan cemas berlari ke kamar mandi untuk mengangkat telepon. Tuan Li, tidak. Kalau begitu, apakah kamu masih menginginkan kontrak kreatif Senturi? Saya di kamar 3029. Mendengar kreatif Senturi disebutkan, jantung Moyuro berdebar kencang. Ini adalah kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu sejak lama, dia tidak bisa melepaskannya. Lagi pula, Han Yufan benar-benar mabuk, dia mungkin tidak tahu dia sudah pergi. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Moyuro berhenti ragu. Dia membantu Han Yufan berbaring di tempat tidur sebelum naik lift ke lantai 30. Namun, dia tidak pernah menyangka, Han Yufan akan terbangun di tengah malam. Menyadari Moyuro tidak ada di kamar, Han Yufan segera duduk dan menelepon ponsel Moyuro. Moyuro tidak mengangkatnya. Saat itu tengah malam, kemana dia pergi? Dia akhirnya menanyai meja resepsionis dan memeriksa dengan ruang pemantauan, takut bahwa Moyuro mungkin berada dalam bahaya. Tapi, setelah hotel menunjukkan rekaman keamanan, dia menyadari Moyuro telah pergi ke lantai 30 dan menyelinap ke kamar 29. Tuan Han, apakah Anda ingin kami mengirim seseorang bersamamu? Tanya penjaga keamanan. Tidak, tidak apa-apa, wajah Han Yufan terlihat sakit. Meskipun dia tidak menyaksikannya sendiri, dia sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi. Jadi dia mengepalkan tinjunya dengan erat di tempat yang tidak bisa dilihat orang lain. Biasanya, hotel menghormati privasi tamu mereka, rekaman seperti ini normal, tetapi mereka tidak pernah berani mengeksposnya. Namun, pria ini baru saja menangkap basah mereka. Semua orang memandang Han Yufan dengan simpati. Tuan Han, apakah Anda baik-baik saja? Wajah Han Yufan pucat dan kakinya lemah. Namun, dia mempertahankan sikap tenangnya saat melangkah keluar dari ruang pemantauan dan menaiki lift ke lantai 30. Dia tidak tahu kapan dia akhirnya mengetuk pintu kamar 29. Dia berpura-pura menjadi anggota staf, sampai pintu terbuka dan Moyuro berdiri di ambang pintu mengenakan baju tidurnya. Setelah melihatnya, dia menamparkan kotaknya di seberang wajah seperti singa yang melampiaskan amarahnya. Moyuro jatuh ke tanah. Sementara itu, pria yang berselingkuh dengan Moyuro saat ini sedang berbaring menyamping di tempat tidur, tertidur lelap. Yufan, jangan menyinggung perasaannya, kamu tidak bisa menyinggung perasaannya. Moyuro memegangi Han Yufan dan mendorongnya keluar ruangan sebelum menutup pintu. Pergi, Han Yufan mendorong Moyuro menjauh. Sosoknya yang tinggi dengan cepat menghilang di ujung lorong berkarpet merah. Moyuro pingsan, matanya mengandung rasa takut saat dia gemetar. Semuanya terjadi terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Beberapa saat kemudian, pintu kamar terbuka dan Tuan Li melangkah keluar untuk membantu Moyuro kembali ke kamar sambil meyakinkannya, apa yang harus dilakukan. Anda membutuhkan pria seperti itu. Anda akan segera meninggalkan Tianyi dan Anda akan menerima penghargaan 10 model teratas. Tidak masalah jika hubungan Anda hancur pada saat ini. Mengenai Tang Ning, dia begitu sombong, apakah kamu pikir dia bisa terus seperti ini? Cepat atau lambat dia akan diinjak-injak olehmu. Mendengar kata-kata menghibur ini, Moyuro perlahan menjadi tenang. Han Yufan, kamu harus menyalahkan dirimu sendiri karena tidak berguna, bukan aku karena tidak punya hati. Tapi, dia memiliki bukti penting untuk melawanku. Berharga. Jika dia membeberkannya, itu juga tidak akan bermanfaat baginya. Jika dia pintar cukup, dia akan tetap diam. Tuan Li mencibir. Hanya untuk memastikan, dia meminta seseorang untuk menghapus rekaman dari hotel nanti malam. Babak 79, berdiri berdampingan. Setelah meninggalkan hotel, Han Yufan menyeret tubuhnya yang tak bernyawa melewati jalanan. Jadi begini rasanya dikhianati, kemarahan, rasa malu, dan kehilangan kendali, 1000 emosi mengalir di nadinya. Untuk Moyuro, dia telah menyerahkan segalanya. Dia bahkan putus dengan Tang Ning. Namun, pada akhirnya, inilah yang dia dapatkan sebagai balasannya, memergokinya di tempat tidur dengan orang lain. Dia merasa bahwa hati tulusnya telah dimainkan seperti permainan oleh Moyuro. Jadi saat Tang Ning menemukan dia berselingkuh dengan Moyuro, inilah yang dia rasakan. Dia ingin menghancurkan Moyuro di tangannya, dia ingin mengulitinya dan mematahkan semua tulangnya. Tapi, meski dia melakukan semua itu, tetap saja tidak cukup untuk mengekang kebenciannya karena dia sudah memberi begitu banyak dan mengorbankan begitu banyak masa mudanya. Untuk Moyuro,
Dia membuang Tang Ning dan meninggalkan Han Ruoxue, dia menyerahkan segalanya untuk membantunya maju. Sebagai gantinya, dia menemukannya di tempat tidur dengan orang lain. Rasa sakit yang tak terlukiskan berakar di hatinya saat tumbuh menjadi kemarahan dan emosi rumit lainnya, menelannya utuh. 3 tahun cinta berakhir tanpa hasil. Tang Ning. Dia pernah memperlakukan Tang Ning dengan cara yang sama. Memikirkan Tang Ning, Han Yufan mengingat semua penghinaan dan siksaan yang telah dialaminya. Jika ini dimaksudkan sebagai bentuk karma yang paling menyakitkan, dia sudah berada pada titik di mana dia sangat kesakitan sehingga dia lebih baik mati. Han Yufan berlutut di lantai kalah, penghinaan semacam ini, dia hanya akan membiarkannya terjadi sekali. Pada akhirnya, Han Yufan menelepon Tang Ning. Dengan suara tenang dia berbicara, "Tang Ning, bisakah kamu kembali?" Di ujung lain telepon, Tang Ning sedang mengepak barang bawaannya dan Moting. Mendengar pertanyaan Han Yufan, dia sedikit terkejut. "Apa maksudmu? Kembalilah ke sisiku, aku akan memberikan yang terbaik untukmu." Tang Ning menghentikan apa yang dia lakukan. Matanya mengandung rasa ejekan yang tidak bisa dilihat oleh Han Yufan, "Jika aku menginginkan sesuatu, aku bisa mendapatkannya sendiri, aku tidak membutuhkanmu." "Presiden Han, jika itu saja, aku akan menutup telepon dulu. Bisakah kamu tidak meninggalkan Tianyi?" Tang Ning menutup telepon tanpa menjawab dan terus mengepak barang bawaannya. Dia kira-kira bisa menebak apa yang terjadi antara Mo Yurou dan Han Yufan. Awalnya dia pikir dia akan menantikan hari ini, tapi ini bukan hasil yang ingin dia lihat. Han Yufan berbalik, bukan karena dia benar-benar menyesal, tetapi karena dia mungkin mengalami pengkhianatan yang sama seperti dia. Tidak lama kemudian, Moting mengemasi dokumennya dan menuju ke kamar tidur. Melihat Tang Ning berdiri di samping tempat tidur dalam keadaan linglung, dia mengulurkan tangannya dan memeluknya. "Maaf, aku bekerja sampai larut malam." Tang Ning membalas pelukan Moting saat dia mencoba yang terbaik untuk menyerap kehangatan dari tubuhnya. "Aku tahu kamu mencoba meluangkan waktu untuk pergi ke luar negeri bersamaku. Ada apa?" Moting memperhatikan sedikit perubahan pada suaranya, mereka telah mengembangkan pemahaman antara satu sama lain dari waktu ke waktu. Meskipun Tang Ning bukanlah seseorang yang biasanya berbicara banyak, Moting masih bisa merasakan perubahan emosinya hanya dengan melihat ekspresinya. "Kurasa Han Yufan dan Mo Yurou telah berpisah. Aku tiba-tiba merasakan kesadaran. Aku sudah tahu apakah aku melakukan semua ini untuk membalas dendam pada mereka atau melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Aku mengerti sekarang, tentu saja penting untuk membuat mereka menghadapi konsekuensinya, tetapi, yang lebih penting, saya ingin berdiri berdampingan dengan Anda." Moting dengan lembut membelai rambut hitamnya dengan nyaman sebelum membawanya ke tempat tidur. "Gadis yang baik, tutup matamu. Kita akan pergi ke luar negeri besok. Aku akan selalu menemanimu." Tang Ning menutup matanya dengan damai, dalam pelukan Moting dia tertidur dengan manis karena dia tahu, hari mereka kembali dari luar negeri akan menjadi hari dia akan menjaga Mo Yurou, sekali dan untuk selamanya. Keesokan paginya, bahkan sebelum Tang Ning mendapat kesempatan untuk naik ke pesawat, Kreatif Senturi membocorkan berita bahwa mereka sebenarnya mencari model yang berbeda di Tianyi, bukan Tang Ning. Semua orang berasumsi, Kreatif Senturi hanya mengatakan ini karena mereka telah berulang kali ditolak oleh Tang Ning dan ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk menyelamatkan harga diri mereka. Adapun model lain yang mereka sebutkan, tidak mungkin orang lain selain Mo Yurou. Apakah Mo Yurou akan kembali lagi? Apakah dia mencuri kontrak besar dari Tang Ning? Sel Asteriste, dia tidak layak untuk itu. Netizen mendengus menghina, mereka tidak menganggap kepribadian Mo Yurou layak mendapat pujian. Jika Kreatif Senturi benar-benar akan bekerja dengannya, maka akan sulit membayangkan berapa banyak kontak dan skema yang dia gunakan, atau bahkan berapa banyak atasan yang dia tiduri. Namun, reaksi negatif ini tidak menghentikan Mo Yurou untuk naik ke peringkat topik terpanas. "Tang Ning, apakah kamu ingin aku menyelidiki apa yang terjadi?" Long Jie melihat berita itu dengan tidak nyaman. Tidak peduli apa yang Mo Yurou ingin lakukan, itu adalah urusannya sendiri. Tetapi fakta bahwa Mo Yurou menggunakan Tang Ning untuk membuat hype membuat Long Jie merasa jijik. "Ini mungkin tidak terjadi tanpa alasan," jawab Tang Ning. "Long Jie, aku merasa Han Yufan dan Mo Yurou telah berpisah. Jika memang demikian, perhatikan Mo Yurou, dia mungkin akan melakukan aborsi. Kita harus memastikan dia setidaknya menyimpannya sampai upacara penghargaan."
Long Jie membeku sesaat sebelum mengangguk, aku mengerti, aku akan melakukan sesuatu. Tidak peduli bagaimana hubungannya dengan Han Yufan, karena dia berutang padaku, aku pasti akan membuatnya membayarnya. Sementara itu, Han Yufan juga melihat berita online. Wajah tampannya langsung tersapu dengan ekspresi dingin, sepertinya Mo Yurou benar-benar tidur dengan tembakan besar. Tidak heran dia berhasil mendapatkan penghargaan model 10 teratas, kini dia juga berkesempatan untuk bergabung dengan Creative Century. Apakah dia ingin pergi begitu saja seperti ini? Seolah akan semudah itu. Saat Han Yufan hendak mengambil tindakan, Mo Yurou membuka pintu kantornya dan masuk seperti biasa. Dia tampak kelelahan dengan mata merah bengkak. Untuk apa kamu di sini? Suara Han Yufan agak serak seperti sedang berusaha menahan diri. Yufan? Aku di sini untuk memohon maaf. Mo Yurou tiba-tiba mulai meneteskan air mata. Dia memiliki pandangan yang menyedihkan di matanya. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Pria itu mengarahkan pandangannya padaku. Dia memanfaatkanmu dan Tianyi untuk memeras saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bisakah Anda memberi saya waktu 5 menit untuk menjelaskan? Han Yufan menatapnya dengan ejekan seperti sedang melihat musuh. Apa menurutmu aku masih akan mempercayai kata-katamu? Bukankah kamu sudah terhubung dengan Creative Century? Apa, kamu masih tertarik dengan perusahaan kecilku? Mo Yurou, kamu benar-benar membuatku jijik. Melihat Han Yufan tidak bergeming sama sekali, Mo Yurou segera menyedot air matanya dan tertawa dingin. Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun untuk ini. Jika kamu memiliki kemampuan untuk melindungiku dan mampu melangkah di atas Tangning, saya tidak harus menempuh jalan ini. Aku sudah menjadi kekasihmu selama 3 tahun. Tapi apa yang telah kau berikan padaku? Semua yang kau berikan padaku hanyalah kegagalan. Han Yufan, jangan lupa, aku masih memiliki anakmu dalam diriku. Apa yang kau lakukan? Anda berencana untuk melakukan tentang anak ini. Babak 80, model tua yang ketinggalan. Mo Yurou ingin memaksa Han Yufan menyarankan aborsi agar dia menjadi orang yang menyerah pada hubungan mereka. Dia sangat menyadari bahwa setelah bersama Han Yufan selama bertahun-tahun, tidak mungkin untuk mengakhiri semuanya sepenuhnya. Segala sesuatu yang dulunya rahasia kini telah berubah menjadi sesuatu yang bisa dia tahan terhadapnya. Jika dia menyebutkan salah satu dari mereka, dia akan didorong ke titik tidak bisa kembali. Han Yufan diam-diam menatapnya dengan tatapan tajam, seolah dia bisa melihat jiwanya. Tentu saja kamu harus melahirkannya. Aku sudah menyerah begitu banyak untuk anak ini, apakah kamu pikir aku akan menyerah begitu saja? Mo Yurou, izinkan aku memberitahumu, jika kamu berani menggugurkan anakku, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk menghancurkan karir Anda. Kata-kata Han Yufan sangat dalam dan sinis, membawa peringatan. Jika Mo Yurou ingin melepaskan diri darinya dan Tianyi, itu tidak akan semudah itu. Mo Yurou menatap Han Yufan dengan tercengang. Dia pikir, menurut temperamen Han Yufan, tidak mungkin dia menerima keberadaan anak ini, tapi, siapa sangka, dia akan memintanya untuk menjaga anak itu. Jika dia ingin menjaga anak itu, bagaimana dia bisa menandatangani kontrak dengan Creative Century? Berita tentang pergantian agensinya telah menyebar seperti api, jika dia tidak bisa menyingkirkan anak itu, bagaimana dia menjelaskannya kepada Tuan Li dan Creative Century? Han Yufan menatap Mo Yurou yang tidak bisa berkata apa-apa saat sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas. Tidak mungkin dia membiarkannya mundur utuh setelah mengkhianatinya. Dia akan menunggu dan melihat hal-hal menjijikkan apa lagi yang bisa dia lakukan. Sekarang dia memegang ekor harimau, asteris. Memikirkan hal ini, Tangning sekali lagi terlintas di benak Han Yufan, bagaimana dia pernah merasakan dan keadaan pikirannya. Pada saat ini, dia merasa seperti dia akhirnya mengerti semuanya. Jadi, dikhianati oleh seseorang bisa membuat seseorang begitu kejam dan berharap orang lain dihancurkan. Tidak lama kemudian, Han Yufan mengeluarkan ponselnya. Di depan Mo Yurou, dia menelepon Long Jie, beri aku jadwal Tangning, aku akan memesan penerbangan ke Perancis malam ini. Di sisi lain telepon, Long Jie membeku. Han Yufan sebenarnya ingin datang ke Perancis. Sepertinya dia sedang bermimpi untuk berdamai dengan Tangning. Melihat Long Jie tidak menjawab, suara Han Yufan menjadi dingin saat dia berbicara dengan lebih agresif. Long Jie, aku masih CEO Tianyi dan Tangning masih artisku. Aku berhak tahu apa yang dia rencanakan. Kenyataannya, Tangning sudah mendengar kata-katanya bergema dari telepon Long Jie, jadi dia menginstruksikan Long Jie, kirimkan padanya.
Tapi, Tang Ning menggelengkan kepalanya, mengingatkan Long Jie bahwa tidak perlu bentrok dengan Han Yufan. Long Jie mengangguk saat dia dengan enggan menjawab Han Yufan, aku akan mengirimkannya ke ponselmu. Setelah itu, dia menutup telepon dan menatap Tang Ning dengan bingung. Kamu seharusnya menemani Big Boss, kenapa kamu setuju dengan Han Yufan? Tidak bisakah kau mengatakannya? Mo Yurou ada di sampingnya, dia hanya ingin membuatnya marah. Dengan semua yang terjadi dengan kreatif Senturi, apa menurutmu dia benar-benar akan datang? Jangan khawatir. Plus, kita bahkan tidak akan tinggal di hotel yang awalnya kami jadwalkan, Tang Ning menjelaskan sambil membongkar pakaian Moting. Setelah mendengarkannya, Long Jie santai saat mengirimkan jadwal Tang Ning ke Han Yufan. Oke, besok pagi aku akan datang menjemputmu. Sementara itu, aku akan meninggalkanmu dan bos besar untuk bertukar kehangatan. Long Jie mengedipkan mata saat dia meninggalkan kamar dan kembali ke hotel yang diselenggarakan oleh Teki. Tidak lama kemudian, Moting keluar dari kamar mandi setelah mandi, dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang dia kenakan hanyalah handuk putih bersih. Tang Ning dengan cepat berdiri untuk membantunya mengeringkan rambutnya. Dia bergantung padanya dengan lembut dan penuh perhatian saat dia bertanya, apakah kamu ingin tidur dulu, atau kamu ingin berjalan-jalan denganku ke pantai dan menunggu matahari terbit? Tentu saja aku ingin melihat matahari terbit, jawab Moting dengan lembut. Kenyataannya, sejak dia bertanggung jawab atas Hairui, dia tidak pernah sesantai ini semua berkat Tang Ning yang tidak mengizinkannya membawa pekerjaan apapun. Tang Ning tersenyum saat dia mengeluarkan satu set pakaian baru dan membantu Moting berganti pakaian sebelum memegang tangannya dan menjalin jari-jarinya dengan tangannya. Pasangan itu tinggal di villa tepi pantai, lingkungan mereka sangat damai. Tidak seperti model biasanya, Tang Ning mengenakan gaun alain kuning dengan topi jerami, di lehernya tergantung kamera. Moting memeluk bahunya sepanjang waktu saat mereka berjalan tanpa alas kaki di pantai. Suara ombak yang menerjang melewati telinga mereka saat cahaya muncul di cakrawala yang jauh. Pasangan itu duduk berdampingan di pantai sambil mengagumi satu sama lain. Tang Ning tidak bisa membantu tetapi mengangkat kameranya dan mengambil foto wajah Moting. Moting menoleh dan tersenyum saat dia mengulurkan tangannya dan menariknya ke arahnya sebelum meraih kamera dan mengambil foto selfie. Aku tidak bisa menyimpan foto ini, kan? Jika paparazi menemukan ini, tentu saja kamu bisa menyimpannya. Moting meraih dagunya saat dia menciumnya dengan penuh semangat. Ini adalah kenangan kita. Hati-hati, ada orang di sekitar. Pada jam seperti ini, di mana kamu akan menemukan orang? Moting menatapnya dengan geli saat dia sekali lagi menciumnya, lidah mereka menari bersama saat hati mereka dipenuhi dengan rasa manis yang tak bisa dijelaskan. Menyaksikan matahari terbit bersama orang yang mereka cintai dan berjalan di sepanjang pantai bersama membuat segala sesuatu di sekitar mereka tampak diam, andai saja matahari terbit nanti. Sayangnya, pertunjukan luksuri adalah pagi itu. Sebagai model pembuka, Tang Ning memainkan peran penting. Jadi setelah pasangan tersebut selesai bercinta di pantai, Tang Ning menyegarkan diri dan menuju ke tempat tersebut. Melihat semua wajah asing yang asing, Tang Ning tiba-tiba teringat ketika dia berusia 18 tahun dan bekerja keras di Prancis. Dia gugup seperti biasa, tapi, dia bukan lagi gadis kecil yang tidak berpengalaman. Ketenangannya membuat penata rias sangat terkesan, pertunjukan mewah dipenuhi dengan pendatang baru, tetapi Anda adalah satu-satunya yang tidak terlihat ketakutan. Tang Ning tersenyum saat dia menoleh untuk melirik model lainnya. Oh ya, pembukaannya awalnya dimaksudkan untuk dilakukan oleh model Asia yang berbeda, tapi, karena dia terlalu gugup, mereka akhirnya menggantinya denganmu. Dia ada di sana. Penata rias mengarahkan dagunya ke kanan, memberi isyarat pada Tang Ning untuk melihat ke atas. Duduk di sofa dengan ekspresi kalah adalah seorang gadis berusia awal 20-an, dia sekarang menjadi pengganti. Tang Ning melirik modelnya, dia tidak mengenalinya. Setelah itu, dia berganti pakaian dan duduk dengan tenang di kursinya. Tang Ning memeriksa dirinya di cermin. Pertunjukan ini akan menjadi kesempatannya untuk mendapatkan rapor yang mengesankan sebelum mengikuti audisi untuk Cheng Tian, jadi, baginya, itu sangat penting. Pertunjukan itu juga akan menentukan apakah dia bisa melompati abad kreatif dan zaman bintang. Untungnya, Moting juga hadir. Ini adalah sesuatu yang membuatnya merasa hangat hanya dengan memikirkannya. Tidak terlalu jauh dari Tang Ning, sesosok memelototinya dengan kebencian. Pembukaan itu bukanlah sesuatu yang ingin dia serahkan, Tang Ning telah mencurinya.
Tentu saja, dia mengenali Tang Ning, dia sedikit terkenal di Beijing baru-baru ini. Tapi, apa haknya mencuri pekerjaan orang lain? Dia hanyalah model lama yang sudah ketinggalan zaman dari sebuah perusahaan kecil. Catatan penerjemah. Asteris istilah sebenarnya yang digunakan oleh penulis adalah Ki Hunanxia, yang secara harfiah berarti, mengendarai harimau tetapi sulit untuk turun. Ungkapan ini digunakan untuk menggambarkan ketika seseorang terpaksa melanjutkan karena tidak ada alternatif, mereka sudah pergi terlalu jauh untuk kembali.